Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview tugas presentasi tentang sejarah Islam di Banyumas. Yang pertama yaitu latar belakang. Agama memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu teologis dan historis. Sebagai teologi, agama terutama yang bersifat samawi merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Manusia sebagai makhluk pemeluk menerima kehadiran agama sebagai keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Sementara agama dalam dimensi historis berbeda dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Dimensi historis ini kemudian berinteraksi dengan agama dan membentuk entitas baru yang bersifat kompromistis di masyarakat Jawa. Kebudayaan merupakan hal sentral yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pendalaman. Pada masyarakat pesisir, terutama utara yang aktivitasnya berhubungan dengan perdagangan dan nelayan, memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah pedalaman yang bercorak kejawen berpusat pada kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta serta keresidenan di Banyumas, Kedu, Madiun, dan Malang. Secara sosial, masyarakat Jawa terbagi menjadi wong cilik yang umumnya berprofesi sebagai petani dan kelompok berpendapatan rendah, priai yang terdiri dari pegawai dan kaum intelektual. Selain kedua kelompok sosial, masih terdapat kelompok kecil yang memiliki prestis yang tinggi, yaitu kelompok ningrat atau ndoro. Wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram Yogyakarta, dan Kesunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis cukup jauh dari wilayah JTBS. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruk kebudayaan JTBS yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Dari sisi bahasa, misalnya masyarakat JTBS memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah eks kerajaan-kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang biasa disebut dengan ngapak menjadi ciri khas Banyumas dalam konstelasi kebudayaan Jawa. Dalam pandangan Ahmad Tohari, bahasa Jawa Banyumas merupakan bentuk lanjutan dari bahasa Jawa asli Kawi. Sementara bahasa Wetanan merupakan bentukan baru dari proses politis terutama oleh Sutawijaya. Dengan demikian, wilayah JTBS sebagai berkumpulnya komunitas-komunitas sosial yang memiliki jarak jauh dari kerajaan memiliki subkultur yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Egalitarianisme sebagai corak kehidupan sosial wong cilik dominan dalam kultur masyarakat JTBS. Begitu halnya terkait dengan orientasi kebudayaan yang mengarah pada populisme, berbeda dengan keraton yang orientasi kulturnya bersifat elitis. Hal ini karena kultur yang dibangun dalam rangka memberikan penghormatan kepada raja dan keluarganya. Berdirinya Banyumas yang wilayahnya meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya pada tahun 1582. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya menjadi awal runtuhnya Kerajaan Panjang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram. Banyumas yang semula sebagai bagian dari Kesultanan Pajang mengikuti perubahan dan beralih menjadi
di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan dipimpin oleh Penembahan Senopati atau Raden Sutawijaya 1587 sampai 1601. Banyumas dipimpin pertama kali tahun 1582 oleh Kiai Raden Adipati Wargahutama II. Keagamaan atau keislaman Raden Sutawijaya sebagai Raja Mataram menjadi model keagamaan rakyatnya. Persoalan kemudian adalah bagaimana corak keagamaan atau keislaman Raden Sutawijaya. Pada zaman Demak, ulama merupakan pemilik otoritas politik dan keagamaan yang hegemonik. Ulama berposisi sebagai penasehat sultan yang memberi nasihat dan pertimbangan atas kebijakan politik kebudayaan yang diambil untuk rakyatnya. Berbeda dengan Demak, Mataram dalam kekuasaan Raden Sutawijaya, fungsi-fungsi penasehat diambil oleh para pujangga sebagai intelektual keraton yang cenderung beralih mistis kejawen. Dengan demikian, maka corak Islam masa Mataram awal adalah Islam kejawen. Islam kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik. Pendekatan ini relatif menepikan unsur-unsur teknis dari agama seperti syariat atau fikih, melainkan lebih kepada orientasi substantif dari keagamaan. Dengan narasi di atas, interaksi kebudayaan dan masyarakat Banyumas dengan agama, terutama Islam, memberikan corak yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Beberapa artefak kebudayaan menunjukkan bahwa persebaran Islam di Banyumas meluas ke beberapa wilayah di sekitarnya seperti Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, dan Banjarnegara, Jawa Barat. Corak keagamaan di wilayah ini relatif sejenis yang bisa Selanjutnya menuju pembahasan yaitu potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat ke selatan atau Banyumas pra-Islam. Yang pertama, kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit yang di Jawa Timur dan Pajajaran Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I abad 15. Sementara jalur kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur abad 14 sampai 15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur yaitu Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad 16 sampai 19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam abad Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Paguwon atau Adipati Wirahudaya yang saat itu menjadi Adipati I di Kabupaten Wirasaba I pada abad ke-15. Pada saat itu, wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II pada tahun 1429 sampai 1522, yang tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi sampai Brawijaya IV pada 1468 sampai 1478. Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinan Adipati Anom Wirautama atau Adipati II, wilayah Kadipaten Wirasaba mencapai Gunung Sindoro Sumbing, sementara dalam Babat Pasir Luhur Napak Tilas Banyumas Bida dilacak pada
zaman kerajaan Pakuan Parahyangan atau Pajajaran di Jawa Barat bagian timur. Tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewa Niskala pada tahun 1466 sampai 1474 dan putranya si Prabu Linggawastu Ratu Purana Jawa Dewata 1474 sampai 1513. Dari Sri Prabu Linggawastu inilah lahir 4 putra yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putra tersebut adalah: yang pertama, Raden Harya Banyak Catra. Yang kedua, Raden Harya Banyak Blabur. Yang ketiga, Raden Harya Banyak Ngampar. Yang terakhir, Dewi Rena Pamekas. Dari keempat putra si Prabu Linggawastu, sosok Raden Harya Banyak Catra atau Lutungka Sarung atau Kamandaka menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur atau wilayah barat Purwokerto dengan kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggaswatu melalui jalur Harya Banyak Catra, yaitu Adipati Banyak Catra atau Kamandaka, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Kesumba. Meskipun setelah Adipati Banyak Kesumba, Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Cakra, yaitu Adipati Banyak Belanak dan Banyak Tole. Namun penguasa atas Pasir Luhur melainkan kerajaan Demak atau Islam. Yang kedua yaitu kehidupan ekonomi masyarakat. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal sebagai kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah atau desa dengan daerah yang lain. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan, vulkanik, serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik di luar dunia luar. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai beberapa sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah lain. Bahkan, jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk ramai rantai kekuasaan yang ada kala itu. Sebagai contohnya misalnya aliran Sungai Brantas dan Begawan Solo yang dijadikan sarana penghubung jarak jauh oleh masyarakat telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar yaitu Majapahit dan Mataram. Sementara sungai-sungai lain yang umumnya beraliran pendek tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala besar sehingga dari sisi kekuasaan yang terbangun juga relatif kecil atau kadipaten. Bentuk tersedianya sarana penghubung yang memadai pada masa itu menyebabkan masyarakat hanya mengandalkan kondisi cuaca dalam hal ekspedisi hasil pertanian atau perkebunan. Ketika cuaca hujan lebat dan sungai-sungai menjadi deras aliran airnya, maka ini jelas menghambat distribusi hasil panen masyarakat yang juga berdampak pada tingkat pendapatan mereka. Pola perekonomian masyarakat Jawa Tengah, termasuk Banyumas, sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad 5, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa yaitu Tarumanegara, Mataram, Majapahit mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina.
Pada masa ini, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Itu materi bab 2. Pembahasan selanjutnya yaitu Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat. Yang pertama, peran Wali Songo. Di dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa Wali Songo atau 9 wali adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islam atau Islamisasi di Pulau Jawa pada abad ke-15 atau masa Kesultanan Demak. Kata wali berasal dari bahasa Arab, antara lain berarti pembela, teman dekat, dan pemimpin. Dalam pemakaiannya, wali biasanya diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah atau waliullah. Sedangkan songo dalam bahasa Jawa berarti 9. Maka wali songo secara umum diartikan sebagai 9 wali yang dianggap telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus beribadah kepadanya serta memiliki kekeramatan dan kemampuan lain di luar kebiasaan manusia. Wali Songo artinya 9 wali, sebenarnya jumlahnya bukan hanya 9. Jika ada seorang Wali Songo meninggal dunia atau kembali ke negara seberang, maka akan digantikan anggota baru. Songo atau 9 adalah angkatan keramat, angka yang dianggap paling tinggi. Dewan dakwah tersebut sengaja dinamakan Wali Songo untuk menarik simpati rakyat yang pada waktu masih belum mengerti apa sebenarnya agama Islam itu. Proses dakwah Islam melalui lembaga kewalian ini berlangsung selama 6 angkatan dan mampu menghasilkan sebuah imperium besar kerajaan Islam di tanah Jawa, menggantikan hegemoni kerajaan-kerajaan Hindu Buddha sebelumnya. Keenam angkatan Wali Songo tersebut adalah Wali Songo angkatan pertama, yaitu sebagai telah disebutkan sebelumnya, tim ini adalah merupakan tim pertama yang dikirim oleh Sultan Muhammad I untuk melakukan ekspansi dakwah ke tanah Jawa. Tim ini dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim yang beranggotakan 1. Maulana Ishaq, berasal dari Sumarkan, ahli pengobatan, wilayah dakwahnya Jawa Timur, dan sempat pindah ke Singapura serta Pasai pada usai tuanya serta wafat di Pasai. Yang kedua, Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Mesir. Yang ketiga, Maulana Muhammad Al-Mughrabi dari Maroko. Yang keempat, Maulana Malik Irsoil dari Turki, ahli tata negara. Yang kelima, Maulana Muhammad Ali Akbar dari Iran, ahli pengobatan. Yang keenam, Maulana Hasanuddin dari Palestina. Yang ketujuh, Maulana Aliuddin dari Palestina. Yang kedelapan, Syekh Subakhir dari Iran, yaitu ahli mengusir jin dan makhluk halus. Upaya dakwah yang dilakukan oleh ke-9 orang ini dengan menonjolkan nilai-nilai moral, upaya meningkatkan keamanan, dan strategi membangun perekonomian disambut baik oleh Prabu Wikramawardhana yang pada saat itu menjadi Raja Majapahit. Secara sosial politik, Sang Prabu mengambil banyak manfaat dari kegiatan dakwah yang dilakukan oleh tim ini, apalagi pada saat itu Majapahit sedang dilanda krisis dan hura-hara politik akibat perang saudara. Dari hubungan yang baik antara tim 9 dan penguasa Majapahit, banyak sekali dari masyarakat Jawa yang kemudian memeluk ajaran Islam. Yang kedua, Wali Songo angkatan kedua. Pada tahun 1419, Maulana Malik Ibrahim wafat. Ini berakibat pada hilangnya sosok pemimpin dalam tubuh tim 9 bentukan Sultan Muhammad I. Untuk menggantikan Maulana Malik Ibrahim, salah satu versi sejarah menyebutkan bahwa Maulana Ishaq meminta Ahmad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat dari negeri Campa untuk membantu dakwah tim 9 di tanah Jawa. Bahkan karena keahlian yang dimiliki Raden Rahmat, didaulat untuk menjadi kedua tim menggantikan Maulana Malik Ibrahim. Selain karena keahlian yang dimiliki, pertimbangan lain diangkat
Raden Rahmat menjadi ketua tim adalah karena putra dari Prabu Wikramawardhana yaitu Raden Kertawijaya menikah dengan bibinya yang bernama Dewi Anarawati atau Putri Dharawati. Dengan adanya hubungan seperti ini, anggota tim berharap agar Raden Rahmat bisa mengajak Raden Kertawijaya untuk memeluk Islam atau paling tidak bisa menjadi penghubung antara tim 9 dengan penguasa agar tidak menghalangi kegiatan dakwah tim 9. Dengan demikian, susunan anggota tim 9 pasca kedatangan Raden Rahmat berubah menjadi yang pertama Raden Rahmat, ketua, yang kedua Maulana Ishaq, yang ketiga Maulana Ahmad Jumadil Kubro, yang keempat Maulana Muhammad Al-Maghrobi, yang kelima Maulana Malik Israil, yang ke 5 Maulana Muhammad Ali Akbar, yang keenam Maulana Hasanuddin, yang ketujuh Maulana Aliyuddin, yang terakhir Syekh Subahir. Selanjutnya Wali Togo Selanjutnya Wali Songo angkatan ketiga pada tahun 1435 ada 2 orang dari anggota Wali Songo angkatan kedua yang wafat yaitu Maulana Malik Israil dan Maulana Muhammad Ali Akbar. Permohonan untuk didatangi 2 orang juru-juru dakwah baru yang diajukan oleh Wali Songo dikabulkan oleh Sultan Turki yang pada tahun 1436 mendatangkan Sayyid Ja'far Shodiq dan Syarif Hidayatullah. Dengan demikian, tim atau Dewan Wali Songo angkatan ketiga terdiri dari yang pertama Raden Rahmat atau Sunan Ampel berkedudukan di Surabaya, yang kedua Maulana Ishaq dari Jawa Timur, yang ketiga Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Jawa Timur, yang keempat Maulana Muhammad Al-Maghrobi dari Jawa Tengah, yang keenam Ja'far Shodiq yang berkedudukan di Kudus dan kemudian dikenal dengan nama Sunan Kudus, yang ketujuh Syarif Hidayatullah dari Jawa Barat, yang ke-8 Maulana Hasanuddin dari Banten, ya, yang selanjutnya Maulana Aliyuddin dari Banten, yang terakhir Syekh Subahir Jawa Tengah. Selanjutnya Wali Songo angkatan keempat memasuki pertengahan abad ke-15, jumlah masyarakat Jawa yang sudah memeluk Islam sangat banyak. Tidak hanya masyarakat biasa, banyak dari adipati di pesisir utara Jawa Timur, bagian barat dan Jawa Tengah bagian timur yang pindah agama menjadi Muslim. Untuk mengisi formasi anggota yang kosong, Dewan memasukkan Raden Makhdum Ibrahim atau putra Sunan Ampel, atau Raden Paku putra Maulana Ishaq, Raden Qasim atau putra Sunan Ampel, dan Raden Masyahid atau putra Adipati Tuhan. Dengan demikian, formasi Dewan Wali Songo angkatan keempat terdiri dari yang pertama Sunan Ampel, ketua yang berkedudukan dengan ketua di Surabaya, yang kedua Makhdum Ibrahim atau bertempat di daerah Bonang, Tuban, dan kemudian terkenal dengan nama Sunan Bonang. Yang ketiga Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Mojokerto, yang keempat Maulana Ahmad Al-Maghrobi dari Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, yang kelima Ja'far Shodiq dari Kudus, yang keenam Syarif Hidayatullah dari Cirebon, kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Yang ke-7 Raden Paku dari Gresik, kemudian dikenal dengan nama Sunan Giri. Yang ke-8 Raden Qasim dari Lamongan, kemudian dikenal dengan nama Sunan Derajat. Yang ke-9 Raden Masyahid Kadilangu Demak, kemudian dikenal dengan nama Sunan Kalijogo. Selanjutnya Wali Songo angkatan kelima. Sekitar tahun 1466,
Dewan Wali Songo kembali melakukan sidang untuk membahas berbagai persoalan, utamanya menentukan pengganti dari Maulana Jumadil Kubro dan Maulana Al-Maghribi serta menentukan pengganti Sunan Ampel. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.